Halo semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas statistika, deskriptif, dan inferensial. Tugasnya ada dua, yaitu metode penarikan sampel dan kapan digunakan. Lalu yang kedua, yaitu uji asumsi klasik dan kapan dibutuhkan. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu sampel. Sampel adalah bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik pengambilannya adalah cara yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Teknik pengambilannya ada dua, yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Oke, yang pertama, teknik probabilitas sampling. Ini adalah teknik pengambilan yang dilakukan secara random atau acak. Jadi setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, teknik probabilitas sampling ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, simple random sampling. Contohnya, memilih 100 siswa secara acak dari seluruh siswa di sebuah sekolah. Yang kedua adalah stratified sampling, yaitu populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik usia atau jenis kelamin misalnya. Lalu diambil sampel secara acak untuk memastikan setiap kelompok terwakilin. Yang ketiga ada cluster sampling. Populasinya dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil atau namanya cluster, lalu dipilih secara acak untuk diambil sampelnya. Lalu yang terakhir, ada daftar systematic sampling, yaitu sampelnya dipilih berdasarkan interval tertentu. Misalnya, peneliti memilih setiap 10 orang dalam daftar populasi. Lalu yang kedua adalah teknik non-probabilitas sampling. Berbeda dengan yang sebelumnya, teknik non-probabilitas sampling ini metode pengambilan sampelnya di mana anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, biasanya teknik ini dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Teknik ini mencakup 4 sampling, yaitu yang pertama confidence sampling. Teknik confidence sampling ini memilih sampel berdasarkan kemudahan akses. Misalnya, peneliti mengumpulkan data dari teman-temannya yang mudah dijangkau. Lalu yang kedua, ada purposive sampling. Contohnya, peneliti memilih responden yang memiliki pengalaman tertentu terkait dengan topik penelitiannya. Lalu yang ketiga, ada quota sampling. Nah, teknik yang ini mirip dengan stratified sampling yang ada pada probabilitas sampling. Namun di quota sampling ini tidak dipilih secara acak. Contohnya, memilih 50 pria dan 50 wanita dari populasi untuk mencapai distribusi gender yang seimbang. Yang terakhir ada snowball sampling. Teknik ini umum digunakan untuk penelitian pada kelompok yang sulit dijangkau, seperti komunitas yang dengan minat khusus atau kelompok rentan. Nah, lalu kapan digunakan dua teknik yang tadi? Yang pertama, kapan digunakan teknik probabilitas sampling, yaitu biasanya digunakan misalnya untuk polling sampling, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Teknik yang biasa digunakan adalah simbol random sampling, yaitu undian atau angka acak, atau bisa juga stratified sampling. Lalu, kapan digunakan teknik non-probabilitas sampling? Bisa digunakan misalnya mensurvei kepuasan pelanggan di sebuah kafe. Metode ini dipakai dengan hanya mewawancarai pelanggan yang mudah dijangkau pada saat itu. Materi kedua yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah salah satu persyaratan pada keilmuan statistik yang harus dipenuhi pada analisis dari regresi linear berganda dengan basis ordinary least square atau OLS. Jenis-jenisnya terbagi 4. Yang pertama, uji normalitas.
Organonormalitas ialah untuk melihat apakah ada nilai residu normal atau tidak. Yang kedua, uji multikolinearitas. Ini dirancang guna menentukan apakah ada korelasi tinggi antara variabel independen dengan model regresi linear ganda. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Pada uji ini, peneliti dapat memeriksa apakah terdapat perbedaan yang tidak sama antara residu satu dengan pengamatan lainnya. Lalu yang keempat, ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan untuk dapat melihat apakah terjadi korelasi di antara suatu periode dengan periode-periode sebelumnya. Nah, kapan uji asumsi klasik dibutuhkan? Uji asumsi klasik dibutuhkan ketika melakukan analisis regresi linear ordinary least square atau regresi linear berganda untuk memastikan model regresi yang dihasilkan memenuhi kriteria. Pengujian ini perlu dilakukan sebelum pengujian hipotesis untuk memastikan apakah hasil analisis dapat diandalkan.